Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 14 April 2024. Hari Minggu Paskah ketiga. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang dua murid yang ditemui Yesus saat dalam perjalanan ke Emmaus menuju ke Yerusalem. Di sana mereka berjumpa dengan para murid yang lain dan menceritakan apa yang mereka alami dalam perjalanan itu. Mereka menceritakan apa yang mereka rasakan saat Yesus menemui mereka. Saat mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mendengar kata-kata Yesus itu, para murid terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata pada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini." Penampakan Yesus ini menegaskan pada para murid dan kita semua bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Yesus yang bangkit itu akan selalu bersama dengan mereka. Dan buktinya Dia hadir bersama para muridnya. Menariknya, Yesus justru menampakkan diri dalam keseharian hidup para murid. Penampakan Yesus tidak terjadi di kanisa, di gereja, tidak pada saat para rasul berdoa, tidak terjadi secara meriah, tetapi terjadi dalam keseharian yang biasa, dalam kebingungan para murid, dalam ketakutan para murid, dalam keputusasaan mereka, dalam setiap rutinitas mereka. Dan kita bisa melihat penampakan-penampakan Yesus sebelumnya
pada Maria Magdalena ketika ia pulang dari pekuburan, kepada dua murid dalam perjalanan Emmaus, kepada Rasul ketika mereka sedang menjalan ikan, ketika mereka sedang bekerja. Yesus menampakkan diri dalam keseharian hidup mereka. Ia menampakkan diri ketika ada ketakutan dan kecemasan pada para murid. Saudaraku terkasih, kisah penampakan ini menegaskan pada kita semua bahwa dalam segala situasi hidup kita dan kepahitan apapun, kesulitan apapun kita, ingat, Tuhan selalu hadir bersama kita. Tuhan ingin mengatakan pada dalam situasi itu damainya selalu bersama kita. Maka jangan pernah takut, jangan pernah cemas, karena Tuhan selalu bersama kita. Yang terpenting bagi kita adalah selalu menyadari dan percaya bahwa dalam segala situasi hidupku, kita tidak sendirian. Tuhan selalu menemani kita. Kebangkitan Kristus karena Tuhan ingin menyelamatkan kita. Maka sebenarnya dalam situasi apapun, keadaan apapun, sebagai orang beriman kita harusnya percaya. Kita harusnya yakin. Kita punya Yesus. Kita punya Allah yang selalu menemani kita. Maka marilah saudaraku terkasih, pada saat kita merayakan hari Minggu ini, kita syukuri bahwa Allah senantiasa menemani dan mendampingi kita yang setia padanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.